From this day forward, I will defend humanity on my own terms. I am Rasputin, guardian of all I survey. I have no equal. Hai guys, ketemu lagi sama kita, Game Fever Indonesia, dan kali ini kita pengen ngasih kalian ulasan kita setelah 1 minggu bermain expansion terbaru untuk Destiny 2 Warmind. Kita mulai dari story. Seri Destiny ini sudah terkenal dengan skala ceritanya yang besar, tapi penuh dengan plot hole. Destiny pertama tidak banyak memberikan detail di dalam narasinya, dan begitu juga untuk expansion Destiny 2. Berlatar belakang di Mars, Guardian kita kali ini menerima panggilan dari Guardian asing yang meminta bantuan untuk membangunkan Rasputin. Rasputin adalah Warmind kuno yang dibuat manusia di era Golden Age sebagai senjata terkuat yang pernah ada. Keberadaan Rasputin terancam oleh kehadiran pasukan Hive yang dipimpin oleh Worm God Sol dan Nokris the Necromancer yang ingin menghancurkan Rasputin dan membangun kembali kekuatan Hive di sistem tata surya. Misi kita kali ini dibantu oleh Anna Bray, karakter yang dikenalkan untuk expansion ini, dan Zavala, ketua Vanguard. Ceritanya cukup jelas, datang ke Mars, tembak semua musuh sampai mati, dan selamatkan Rasputin. Formulanya standar. Tapi sayang, cerita di expansion ini meninggalkan begitu banyak lubang. Seperti kemana saja Anna Bray selama ini, dari mana asal Nokris, dan kenapa Sol ada di Mars. Untuk Sol, kita hanya tahu dia adalah salah satu Worm God yang disebut di dalam Book of Sorrows. Tapi tidak dibahas bagaimana cara dia muncul di Mars. Untuk Nokris, dia hanya pernah disebut 1 kali di Destiny the Taken King, dan semua ini tidak dieksplor atau dijelaskan sama sekali oleh Bungie dan Vicarious Visions. Cukup mengecewakan untuk sebuah cerita yang dibangun selama 1 tahun. Untuk semua kekurangan di segi cerita, Bungie menebus semuanya dengan combat yang disempurnakan. Salah satu update paling signifikan adalah buff untuk senjata eksotik yang selama ini terasa kurang efektif. Sekarang, pemain bisa menikmati senjata eksotik yang tadinya hanya menjadi sekedar koleksi. Graviton Lance dan Crimson adalah 2 dari sekian banyak eksotik yang dibuff. Graviton Lance terbaru hanya menembakkan 2 peluru dalam 1 tembakan, tapi musuh yang mati karena critical hit akan meledak, dan musuh yang mati terkena ledakan temannya pun ikut meledak. Senjata ini sangat memuaskan saat area perang ramai dengan musuh. Begitu pula dengan Crimson yang mendapatkan buff di sisi peluru yang sangat signifikan, serta buff kecil untuk damage dan fire rate. Ini membuat Crimson sangat efektif untuk PvP dan lebih efektif lagi untuk PvE. Masih banyak eksotik lain yang dibuff, dan semua perubahan ini membuat pemain lama Destiny bermain lagi, karena expansion ini mengembalikan perasaan yang sama seperti senjata-senjata eksotik dari era Destiny pertama, kuat, unik, dan langka. Destiny mengandung begitu banyak rahasia, dan expansion ini menjaga tradisi itu. Dalam Warmind ada 2 senjata eksotik yang bisa kalian dapatkan. 1 dari menjalankan quest sleeper simulan, 2 menghancurkan data memori fragment yang tersembunyi di Mars. Dan ini baru 2 yang kita ketahui, masih ada lagi rahasia yang belum diungkap dalam expansion ini. Bungie nampaknya kembali lagi memanjakan para pengejar harta karun dan pemecah misteri. Satu lagi hal baru yang datang bersama Warmind adalah Masterwork Exotics. Masterwork Exotic saat ini hanya tersedia untuk beberapa eksotik saja, tapi perubahan yang diberikan saat senjata eksotik itu kita ubah jadi Masterwork sangat signifikan. Traktor kanan contohnya. Mendapatkan lebih banyak ammo reserve dan ammo di magazine, membuat senjata ini lebih efektif lagi saat melawan gerombolan musuh, seperti mencoba Escalation Protocol. Salah satu fitur terbaru yang paling besar diluncurkan Bungie dalam Warmind adalah Escalation Protocol. Escalation Protocol adalah horde mode yang bisa dilakukan pemain kapan saja selama mereka ada di Mars. Mode ini menantang pemain untuk bertahan dari serangan massal pasukan Hive yang datang bergelombang dan terus menjadi semakin sulit. Sampai saat video ini dibuat, kita masih belum cukup kuat untuk menyelesaikan semua level untuk Escalation Protocol. Ada 7 level dengan kesulitan yang terus meningkat, dan sampai saat ini kami dari Game Fever hanya mampu menembus level 1 karena kami belum cukup kuat. Jadi tunggu video guide kita untuk Escalation Protocol nanti. Sebagai pemain lama, saya cukup puas dengan expansion ini. Ceritanya mungkin sangat mengecewakan, tapi semua perubahan dan fitur-fitur baru yang dibuat Bungie untuk expansion ini nampaknya cukup untuk membuat pemain lama kembali terjun ke dunia Destiny 2. Untuk pemain solo, game ini mungkin sedikit hambar dan sulit, tapi kalau kalian punya clan yang bisa diajak bermain bersama, Destiny 2 Warmind akan terasa lebih menyenangkan.
Shoutout buat komunitas Destiny Indonesia, Destiny is no life yang udah bantuin Game Viewer Indonesia dalam proses pembuatan video ini. Masih banyak hal yang harus kita explore di Destiny 2 Warmind, seperti raid yang telah rilis minggu lalu dan escalation protocol yang belum kita selesaikan. Kalau kalian pengen nonton lebih banyak lagi video Destiny 2, like halaman Facebook dan subscribe YouTube channel kami. Destiny 2 Warmind Expansion tersedia untuk PlayStation 4, Xbox One, dan PC, dan memerlukan game utama Destiny 2 untuk memainkannya.